Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina syiyama haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi sanna lana qiyama nabiyyi wa abadi wa ala alihi wa sahbihi wa jundi wa man sami'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma yajzina ala a'mali ibadi. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu siyam ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah tarawih yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita semua kembali bersama-sama mengucapkan kalimat puji dan syukur lahu Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, hidayah dan petunjuknya, sehingga alhamdulillah tidak terasa pada malam ini kita semua berada pada malam yang ketujuh daripada Syahrul Ramadan, yang berarti bahwa kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa selama 6 hari penuh. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan ini bisa menjadi ibadah puasa yang mabrur, ibadah puasa yang baik, ibadah puasa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Jamaah tarawih yang saya muliakan, suatu ketika kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah Jumat di akhir bulan Sya'ban tatkala hendak menjelang bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Di dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah sebagai berikut: Ayuhan nas, qad adhallakum syahrul azim, syahrul mubarak, syahrun ja'alallahu siyama naharihi fardhan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Man taqarraba bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fardhan fi ma siwa, wa man adda fihi fardhan kana kaman adda sab'in fardhan fi ma siwa. Yang artinya adalah sebagai berikut: ayuhan nas, wahai seluruh kaum muslimin, kalau Allah syahrul azim, syahrul mubarak, sungguh kita semua, kata Nabi, telah dinaungi, telah didatangi suatu bulan yang maha agung, suatu bulan yang maha besar. Syahrul mubarak, suatu bulan yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrun ja'alallahu siyama naharihi fardhan, satu bulan di mana pada setiap harinya kita semua diamalkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan suatu ibadah yang disebut ibadah puasa. Qiyama lailihi tatawwu'an, dan pada malam harinya, kata Nabi, kita semua dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah sunnah, seperti memperbanyak ibadah salat tarawih, baca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berinfak, bersedekah. Inilah yang dianjurkan oleh Allah untuk kita memperbanyak, khususnya pada malam-malam Ramadan. Man taqarraba bi khaslatin minal khairi, man siapa taqarraba, yang selalu mendekatkan dirinya, yang selalu menjaga ibadah sunnah itu, kata Nabi, karena kaman adda fardhan fi masjid, maka orang inilah, kata Nabi, orang yang paling beruntung. Apa sebabnya? Karena semua ibadah sunnah yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan ini akan mendapatkan nilai balas dan sama nilainya dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Jadi kalau kita tahu 8, 11,
rakaat barangkali orang minta 4 rakaat saja. Apa sebabnya? Man taqarraba bi khaslatin min al-khairi kana kaman adda fardatan fi masjid wa man adda fi fardatan kana kaman adda sab'an fardatan fi masjid. Itulah mereka kejar. Untuk apa kita jauh-jauh pergi ke umrah? Kalau hanya terlalu saat kita ambil di Madinah, di Mekah, tidak ada. Saya bodoh. Waman anda fi fardatan, dan siapa kata Nabi mengerjakan satu ibadah wajib dalam bulan Ramadan, satu ibadah wajib, karena kaman anda sab'in fardatan fi masjid. Maka sama nilainya satu ibadah wajib, sama nilainya dengan 70 ibadah wajib di luar daripada bulan Ramadan. Kalau salah Isya Partai tadi, saya berjamaah itu dia sama dengan 70 Isya secara berjamaah di luar Ramadan. Satu kali kita Jumat dalam bulan Ramadan seperti ini, satu Jumat itu sama dia dengan 70 salat Jumat di luar daripada bulan Ramadan. Padahal Jumat itu dalam 1 tahun hanya berkisar kurang lebih 52 Jumat. Dalam 1 tahun itu kalau tidak ada alifah. Sedangkan 1 kali dalam bulan Ramadan Jumat itu sama dengan 70 Jumat di luar daripada Ramadan. Itulah sebabnya kaum muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar syahrul azim, syahrul mubarak, bulan yang agung, bulan yang maha diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarawih yang saya lihat, oleh sebab itu mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini saudara. Karena Rasulullah pernah berkata bahwa orang yang paling merugi, kata Nabi, orang yang paling celaka, kata Nabi, itu orang-orang yang tidak memanfaatkan momen ini. Inilah momen yang paling baik. Waktu yang paling baik untuk apa? Untuk memperbanyak amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang kita akan bawa ke sana, tadinya harta, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Jabatan harta itu hanya sampai di atas sana. Sementara kita semua akan menghadap ke hadapan Allah. Tidak ada. Kita akan bawa itu. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Batakuni yang hanya itu saja. Puasa, sembahyang, zakat, ilmu, itu kita bawa. Semua kita. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini katanya adalah ladangnya akhirat. Dunia ini adalah kebunnya akhirat, tapi tak ada yang paling potensial untuk mendapatkan buah sebanyak-banyaknya fi syahri Ramadan. Inilah Ramadan ini. Sebab itu tanami, kata Nabi. Tanami, jangan jadikan bulan Ramadan bulan yang gersam. Tapi kita bisa lihat di luar dibandingkan dengan yang datang ke masjid, tarawih, apa semua. Hanya 10% saja, dan sampai 5% yang datang ke masjid. Ini hanya orang dewasa, cerita kosong. Dan mudah-mudahan kita saudarakan, kita saudara sama kita. Dan tanami. Hasilnya itulah banyak. Itulah nanti yang kita akan petik dalam kubur. Wajah itu kita akan petik di akhirat. Leolona from Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada. Jamaah tarawih yang saya apa sebenarnya hikmah yang paling besar, rahasia yang paling besar sehingga Allah Subhanahu wa taala mengamarkan, wajibkan kepada puasa 1 bulan penuh kepada kita. Ada yang rahasia. Ibadah puasa ini adalah merupakan salah satu instrumen alat yang dapat kita gunakan untuk apa? Untuk menemukan kembali fitrah kesucian manusia. Untuk menggapai amodre masih bitarata. Kalau mauludin yulad ala fitrah, semua manusia kata Nabi kita dan semua manusia lahir dalam fitrah dan dalam bersih dan suci. Tetapi fitrah kesucian ini pernah kita kotori, kita pernah cemari. Fitrah kesucian kita sebagaimana di bulan Ramadan. Selama 11 bulan kita cemari, kita kotori fitrah kesucian kita semua dengan bermacam-macam dosa dan kesalahan. Apakah dosa dan kesalahan disengaja, enggak disengaja, dosa besar, dosa kecil, karena kita tidak bisa melepaskan diri
daripada dosa dan kesalahan, karena dari malaikat. Kita manusia biasa, kita tidak taat, kita ini tidak maksum, kita tidak terpelihara dari dosa dan kesalahan. Yang maksum adalah para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa manusia biasa. Dan karena manusia yang salah biasa, karena ada manusia yang khilaf biasa, karena tanya malaikat. Itulah sebabnya dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu anak untuk kita gunakan untuk mendapatkan kembali fitrah kesucian kita semua melalui ibadah puasa kaum muslimin. Ibadah puasa ini saya ibaratkan laundry. Kita dilaundry oleh Allah selama 1 bulan penuh. Siangnya kita dilaundry dengan ibadah puasa, malamnya kita dilaundry dengan salat tarawih, kita dilaundry membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, bersedekah, bermanfaat 1 bulan penuh kita dilakukan siang dan malam. Fa innahu idza kana akhiru fi lailati syahr Ramadan. Karena Nabi berkata bahwa apabila sebentar kita sudah berada pada malam terakhir daripada bulan Ramadan, ghafarallahu lahum jami'a. Alhamdulillah, semua dosa dan kesalahan kita telah diputihkan, telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Idza sudah bil kaba'ir, kecuali dosa besar enggak bisa terhapus. Dan semua dosa bisa terhapus idza bil kaba'ir, kecuali yang tidak bisa dihapuskan pada puasa, yaitu dosa besar. Yang pertemuannya asyirku billah, mensyirikatkan Allah, menduakan Allah, memohon kesucian Allah, memohon kekuatan surga Allah. Tak bisa. Ibadah puasa tak mampu. Yang kedua, al-wuquful walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Pernah kita menyakitkan hati orang tua, kita pernah menyakitkan hati abi, umi. Hati-hati. Ibadah puasa tak mampu untuk memutihkan dosa kepada orang tua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkata bahwa besoknya adalah tanggal 1 bulan Syawal. Hari itu aku namakan, kata Nabi, Yaum Aidil Fitr. Yaum berarti hari Aid, berasal dari kata-kata ada, yaitu kembalinya kita semua fitrah, telah menemukan kembali fitrah kesucian kita semua pada hari itu. Itulah sebabnya kita semua itu semua orang bergembira, berbahagia, bukan karena bergembira karena habisnya Ramadan, bukan bergembira dengan ibadah puasa selesai, bukan. Tapi kita sudah bergembira pada hari itu karena pada hari itu kita semua telah bukan kembali fitrah kesucian kita. Dan pada hari itu kata Nabi, kita terlahir kembali seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Kan yaumi waladatu ummi. Tidak ada bedanya kita lahir pada hari itu seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan oleh kita. Tidak ada setetes pun dosa noda yang mendekat pada diri kita semua. Fitrah kesucian inilah kaum muslimat kita rawat, diatutui, dijaga sampai kapan? Sampai kita semua kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara untuk mendapatkan husnul khatimah, menjadi selamat di akhir hayat kaum muslimin. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha fitrah, Tuhan yang maha suci. La yaqbalu illa thayyib. Sebab itu Allah berkata, saya tidak akan menerima hamba yang datang kepada kecuali dia membawa fitrah kesucian. Kita semua lahir dalam fitrah. Oleh sebab itu, marilah kita semua kembali kepada Allah juga dalam fitrah. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua.